KPPAD Provinsi Bali soroti banyak anak-anak di bawah umur yang mencoba mengais rupiah di jalanan kota Denpasar dengan melakukan kegiatan mengamen, berdagang asongan hingga mengemis. Dari data KPPAD di tahun 2013, ada sebanyak 200 orang anak-anak di Bali yang turun ke jalanan dan dipastikan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, jumlah anak-anak tersebut telah melebihi 200 orang dan kebanyakan berasal dari daerah Karangasem. Melihat hal tersebut, Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Bali sempat menemui orang tua anak-anak yang bekerja di jalanan. Dari pertemuan tersebut disampaikan keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, namun terkendala ekonomi yang mengharuskan anak-anak mereka bekerja di jalanan. Ketua KPPAD Bali berharap kepada semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Lurah, Perbekal Desa untuk duduk bersama, bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut agar anak-anak bisa fokus bersekolah pada usia dini. Kebanyakan dari hasil yang di lapangan berdasarkan juga informasi kami yang kami dapatkan dari Dinas Sosial Kota Denpasar, kemudian juga dari Satpol PP Kota Denpasar, itu memang mostly itu paling banyak emang dari Karangasem, baik Munti, Pedahan gitu. Jadi kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Karangasem untuk benar-benar melakukan upaya pencegahan di wilayahnya. Apa persoalannya, sehingga itu yang harus dijawab oleh pemerintah Karangasem. Apakah ekonomi persoalannya atau persoalan lain? Tapi juga harus dibangun sumber sarana yang lain untuk anak-anak saat sekolah, guru. Nah itu memang harus dibuat. Apalagi sekarang kan ada dana desa adat juga punya gitu ya, desa dinas juga punya dari pemerintah pusat. Kami harapkan itu yang bisa dilakukan gitu ya, sekolah, guru-guru yang ada itu bisa benar-benar nanti mengakomodir anak-anak yang ada di daerah asal untuk bisa sekolah gitu. Kesulitannya tidak hanya sekolah sebenarnya anak-anak ini. Banyak dari mereka juga tidak punya akte gitu. Sehingga ketika mereka ingin sekolah, kita harus ngurus dulu ke Karangasem misalnya, daerah asalnya untuk diurus akte baru bisa sekolah di sini. Cukup berat karena persoalan anak di jalanan ini kan tidak hanya pendidikannya saja, tapi dari akte, kesehatan, sampai kemudian mereka juga nanti rentan menjadi korban kekerasan gitu. Tapi mereka sebagian besar bekerja dengan menjual tisu dan lain-lain. Dan orang tuanya kita temui pada prinsipnya sebenarnya mereka ingin sekali anaknya sekolah. Cuman apa daya, secara ekonomi mungkin mereka satu tidak mampu, kedua mereka juga istilahnya tidak punya niat besar untuk menyekolahkan anaknya. Yang ketiga, ada beberapa anak saya temui di situ bahwa mereka dari luar, kemudian di Kota Denpasar sekarang menetapkan aturan bahwa harus wajib menggunakan KK dan Kota Denpasar, sehingga mereka baru bisa sekolah negeri. Sedangkan kalau swasta mereka akan terbebani biaya. Dan itu menjadi aturan yang cukup berat bagi mereka untuk menyekolahkan anaknya di negeri dan dengan biaya yang lebih murah. Dan itu salah satunya. Tapi pada prinsipnya mereka sebenarnya ingin anaknya sekolah. Tinggal sekarang kita masyarakat, pemerintah, bagaimana mengelola anak-anak tersebut. Mungkin mereka bisa mencari penghidupan hanya untuk 1-2 jam, tapi setelah itu mereka harus mengenyam pendidikan kembali. Tapi harus dikelola di daerah tersebut, misalnya seperti paket A, paket B, paket C dalam bentuk PKBM gitu misalnya. Dengan banyaknya kasus anak-anak di bawah umum yang ada di jalanan, KPPAD Bali juga berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat agar tidak merusak citra Bali khususnya pariwisata Bali. Komang Suarbawe, Kompas TV, Denpasar, Bali.